yang lebih seru. Bukan hanya kayak gini nih, ada lagi nih narasumber yang nggak kalah kece dari Kak JJ, yaitu Maranatha. Halo semua, semoga bisa bawa sedikit tawa di tengah podcast kami kali ini. Jangan langsung ngantuk ya. Betul tuh. Nanti kalau ada yang ngantuk, kita kasih penghargaan Pancasila tidur aja. Nah, sebelum kita lebih jauh, JJ, kalau ada orang yang bilang Pancasila itu kan 5 sila dan cuma untuk dihafalkan aja, apa sih menurut JJ? Wah, kalau itu sih artinya mereka belum tahu lah ya apa sila itu. Kalau cuman hanya untuk dihafal, apa namanya itu nggak tahu lah apa sebenarnya Pancasila itu kan. Tapi nilai dasar yang bisa membentuk cara hidup kita yaitu Pancasila. Bayangkan aja kalau Pancasila cuma 5 sila yang dihafal, mungkin negara ini cuma butuh kunci jawaban bukan Pancasila. Bener banget tuh J, kalau cuma hafalan nih ya, saya rasa negara kita cuma bisa lulus paling cepat lulus ujian nih. Nah, kita mulai aja yuk dari sila pertama nih, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih filosofi yang bisa kita ambil dari filsafat ini? Sila pertama ini mengajarkan kita bahwa kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi bukan cuma itu loh, ini juga mengajarkan kita untuk toleransi. Kalau Tuhan yang Maha Esa bisa memberi kasih sayang yang baik untuk kita, kenapa kita tidak bisa saling menghormati perbedaan agama dan kepercayaan? Bukan itu, JJ? Betul sekali. Kalau Tuhan ada nggak kasih, kenapa kita sama-sama teman itu pilih-pilih teman gitu kan? Seharusnya kita juga lebih bisa menghargai pendapat teman, meskipun mereka beda agama, ras atau warna kulit mereka. Tapi ini kita tidak boleh saling membeda-bedakan begitu ya. Jadi gitu. Jadi kita nggak boleh nih pilih teman yang seagama aja atau yang cuma sehobi nonton drakor nih. Nah, sekarang kita lanjut ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. JJ, apa sih filosofi di balik sila ini? Sila kedua ini bilang kalau kita itu harus menjaga martabat orang lain. Jadi dari martabat yang lebih tinggi dan tidak ada martabat yang lebih rendah gitu kan. Jadi kalau ada orang yang martabatnya itu lebih tinggi kan, tolong direndahin sedikit gitu, diturunin sedikit. Nah, jadi kalau ada yang merasa dirinya lebih tinggi gitu kan, turunnya sedikit, tolong sedikit kan. Jadi jangan dia cuma naik ke kursi karena bangun kesiangan. Terus kemanusiaan itu kan mengajarkan kita untuk hidup adil dan beradaban. Artinya kita nggak boleh seenaknya aja berlaku buruk kepada orang lain. Jadi gitu menurut JJ. Nah, setuju banget. Pancasila ngajarin kita untuk hidup yang beradab. Tapi jangan cuma bisa adil kalau ada kamera di depan banyak orang. Sebenarnya itu diuji saat-saat kita tidak terlihat. Seperti misalnya memberi tempat duduk di angkot kepada orang yang lebih membutuhkan, seperti kepada ibu hamil, kepada yang lebih tua daripada kita. Itu baru keren. Wah, keren tuh. Jadi orang beradab tuh jangan cuma di saat orang lain lihat aja, tapi juga di saat orang nggak ada yang lihat. Sekarang kita bahas sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Apa sih filosofi di sila ketiga ini? Yang ketiga ini mengajarkan kita untuk bersatu dalam keberagaman. Bayangkan kalau di Indonesia ada satu suku, satu agama, dan satu jenis makanan. Pasti kita bisa dibawa ya kan? Kalau cuma makan nasi goreng terus, jadinya kayak jenuh. Jadi persatuan itu penting karena meskipun kita berbeda, kita tetap satu. Betul sekali. Persatuan Indonesia ini kayak ayam goreng sambal gitu kan. Kalau ayamnya enak tapi sambalnya kurang, rasanya hambar, ya kan? Tapi kalau dua-duanya pas
Tuhan gitu kan. Jadi kita perlu pikirin matang-matang gitu dan cari solusi yang terbaik. Betul, tapi ingat ya, musyawarah bukan berarti ngobrol sampai 5 jam lalu gak ada keputusan. Itu mah namanya musyawarah tanpa tujuan. Hahaha. Oke, bener juga. Terakhir nih, kita bahas sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. JJ, kenapa sih sila ini sangat penting bagi kita? Sila kelima ini mengajarkan kita bahwa keadilan sosial itu bukan hanya soal keadilan hukum, jadi tapi juga soal pemerataan dalam segala aspek kehidupan, dari pendidikan kesehatan sampai kesempatan kerja gitu. Jadi jangan cuma mikirin diri sendiri. Kalau kita mau negara ini maju, kita harus ada keadilan yang dirasakan oleh seluruh rakyat gitu. Iya, benar banget. Kalau cuma orang kaya merasakan keadilan, berarti itu keadilan yang sedang diuji. Semua orang harus merasakannya. Dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, itu baru adil. Nah, buat kalian yang mungkin merasa, wah, Pancasila itu serius ya. Semoga setelah mendengar podcast kami ini, kalian juga bisa melihat bahwa Pancasila itu bukan hanya soal aturan yang harus dipatuhi, tapi juga prinsip hidup yang kita jalani dan kita terapkan dengan cara yang asik dan ringan. Kalau semua orang mau, tentu saja Pancasila menjadi panduan yang lebih menginspirasi, bukan? Betul sekali. Pancasila itu seperti pedoman hidup yang menggerakkan kita supaya kita hidup nggak hanya berorientasi pada materi atau keuntungan pribadi, tapi lebih kepada kehidupan bersama yang lebih adil dan bermartabat. Dan jangan lupa, Pancasila itu juga bisa membuat kita lebih cerdas dalam menyelesaikan masalah. Sangat benar kata, kalau Pancasila diaplikasikan dengan baik dan gak hanya di negara yang belum, tapi kita juga sebagai individu yang akan merasakan manfaatnya. Keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu bukan hanya teori, tapi praktik sehari-hari yang bisa kita lakukan. Oke, kita akan sedikit beralih nih dari topik pertama, yaitu filsafat Pancasila, dan sekarang masuk ke topik yang berikutnya, yaitu implikasi aliran filsafat dalam pendidikan. Baiklah, pertama saya akan membahas yaitu tentang esensialisme. Ini fokusnya pada pembelajaran dasar yang dianggap penting, kayak matematika, sains, sejarah, dan pendidikan lainnya, yaitu untuk membentuk siswa jadi manusia yang lebih ampun dan bermoral. Kalau implikasinya gimana? Jadi, guru jadi seperti figur otoritatif yang kurikulumnya kaku, berpusat pada materi inti. Jadi kayak sekolah pada zaman dulu gitu. Benar, tapi beda banget sama progresivisme. Kalau aliran ini, pendidikan harus relevan dengan kebutuhan siswa di dalam dunia nyata. Nah, jadi metodenya lebih interaktif gitu ya? Tepat, misalnya pakai metode berbasis proyek, diskusi kelompok, atau eksperimen. Guru lebih berperan sebagai fasilitator, bukan pemberi instruksi mutlak. Seru ya. Nah, ada juga perennialisme yang fokus ke nilai-nilai universal dan abadi, kayak karya-karya klasik. Oh, jadi ini kayak lebih jadi filosofis gitu ya? Iya, siswa diajak berpikir kritis untuk menganalisis karya-karya besar, kayak tulisan Plato atau Socrates. Fokusnya lebih ke pembangunan logika dan etika. Menarik, tapi bukan eksistensialisme. Ini beda lagi. Pendidikan tidak sebagai cara membantu siswa mencari tujuan hidup mereka. Berarti siswa itu diberi kebebasan gitu ya. Betul banget. Pendekatannya sangat individu. Mereka boleh memilih apa yang ingin mereka pelajari sesuai minat dan bakat mereka. Nah, terakhir nih, ada rekonstruksialisme. Kalau ini pendidikan dianggap
sosial. Ya, siswa diajarkan menjadi agen dan untuk membantu menciptakan dunia yang lebih indah. Nah, setelah mendengarkan podcast kali ini, mari kita coba untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari menghargai perbedaan, berdiskusi dengan bijak, hingga memperjuangkan keadilan sosial. Nah, itu dia. Jangan lupa untuk mengedepankan Pancasila dalam setiap tindakan. Mulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Semoga Pancasila tidak hanya jadi kata-kata, tapi juga menjadi tindakan nyata yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada JJ dan juga Alfa atas obrolan yang super menarik ini. Sama-sama, senang bisa berbagi.